Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan hikmah yang ke-17 dari hikmah Al-Hikam. Beliau berkata, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala ma taraka minal jahli syai'an man arada an yudhhira fil waqti ghairi ma adharahu Allah fihi. Ma taraka minal jahli syai'an, tidaklah meninggalkan dari kebodohan sama sekali. Man arada, orang yang menginginkan ayyudhhira, untuk menampakkan fil waqti, pada waktu ini, ghairi ma adharahu Allah fihi, selain apa yang telah ditampakkan oleh Allah di dalamnya. Al-jahlu huwa diddul ilmi wa qila huwa adamul ilmi bil maksud. Al-jahlu, kebodohan itu, huwa diddul ilmi, adalah lawan dari ilmu. Wa qila, dan dikatakan, huwa adamul ilmi bil maksud, adalah tidak mengetahui dengan yang dimaksud. Jadi dikatakan di sini tidak meninggalkan kebodohan sama sekali. Artinya dia mengambil semua kebodohan itu. Apa? Orang yang ingin mengubah sesuatu, ingin menampakkan sesuatu di suatu waktu selain apa yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dan kebijaksanaan dari Allah, sunnatullah, Allah menciptakan manusia ini dengan akal dan keinginan-keinginan, sehingga setiap orang itu mempunyai keinginan yang berbeda dari orang yang lain. Kita contohkan, ada sebagian orang yang keinginannya misalkan dia menjadi seorang pegawai. Ada orang lain keinginannya ingin berdagang. Ada yang kemudian ingin menjadi dokter. Ada yang ingin menjadi macam-macam. Semua orang mempunyai keinginan-keinginan. Kemudian datang orang, seseorang bilang begini, kenapa dia urusannya hanya duniawi saja? Misalkan ada orang bilang, ada orang bekerja sebagai pegawai, tiba-tiba dikatakan, kenapa orang itu kok urusannya duniawi saja? Kenapa dia tidak fokus saja kepada akhirat? Seakan-akan dia ingkar terhadap sunnatullah, ingkar terhadap keadaan manusia yang bermacam-macam ini. Maka dikatakan bagi orang yang seperti itu, dia tidak meninggalkan kebodohan sama sekali. Kebodohan itu seakan-akan diambil semua karena ingin dia menampakkan sesuatu selain apa yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodoh disebutkan di sini ada dua jenis kebodohan. Wahwa ala kismain, kebodohan itu ada dua macam, basitun wa murakkabun. Ada kebodohan yang basit, yang sederhana, wa murakkab, dan yang murakkab. Murakkab itu double, kompleks begitu ya. Fal basit ayyajhala wa ya'lamu annahu jahil. Kebodohan yang sederhana itu apa? Ayyajhala, dia bodoh, wa ya'lamu annahu jahil. Orang bodoh dan dia sadar dirinya itu bodoh. Jadi kita manusia ini
harus kita akui banyak hal yang tidak kita ketahui. Mungkin sebagian mempelajari ilmu agama, tapi orang yang mempelajari ilmu agama ketika ditanya apakah dia paham kedokteran, saya awam dalam bidang kedokteran. Mungkin orang belajar kedokteran, tapi ketika ditanya apakah Anda paham ilmu agama, saya nggak paham ilmu agama. Artinya tiap orang punya spesialisasi. Ada yang paham tentang kimia, tapi apakah dia paham tentang keilmuan yang lain, maka dia bisa dikatakan awam. Nah, orang yang sadar posisi dirinya itu tidak mengetahui akan ilmu tertentu dan dia sadar dirinya tidak tahu, maka disebut dengan basit. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu dirinya tidak tahu. Yang kedua apa? Wal murakkab. Ada yang kompleks, ada yang double. Bagaimana wal murakkabu? Ada yang al-jahl murakkab, ay yajhala jahluhu. Dia tidak menyadari kebodohannya. Dia tidak tahu tetapi tidak menyadari bahwasanya dia tidak tahu. Maka ini disebut dengan jahl murakkab. Orang yang bodoh tapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya bodoh. Wa akbahul jahli, dan bentuk kebodohan yang paling jelek, al-jahlu billah, adalah orang yang tidak mengetahui kepada Allah, wa inkaruhu ba'da talabi ma'rifatihi, dan ingkar kepada Allah setelah dia mencoba mencari untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini paling jeleknya orang, paling jeleknya kebodohan adalah orang yang bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari akan Allah setelah dia mencarinya. Disebutkan dalam hikmah tadi, orang seakan-akan tidak menyisakan kebodohan sama sekali, orang yang ingin menampakkan sesuatu pada suatu waktu selain Allah, apa yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menyadari ini, kondisi kita yang sekarang ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan kenapa ya kok tidak begini, kenapa kok tidak begitu. Orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari akan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di dunia ini, termasuk misalkan berbeda-bedanya pekerjaan tiap orang. Ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, dan lain-lain. Itu adalah keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, andaikan semua orang itu tidak diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Tidak ada orang yang mau pergi ke pasar. Misalkan semuanya, misalkan kita paksakan habis subuh harus ikut pengajian di Masjid Al-Amin. Pasar kosong. Itu ibu-ibu yang mau masak bagaimana itu? Ya, artinya kalau melihat ini, ya benar katanya Gus Baha itu. Yang sudah hadir pengajian ya baik, karena belajar. Yang nggak hadir pengajian ya juga baik. Kenapa? Ya mereka sedang praktek. Kalau sekarang kita sedang berteori. Orang yang nggak hadir pengajian mungkin praktek, sedang di pasar, sedang buat apa, sedang ngerumat anaknya, mungkin di dapur, sedang memasak sekarang. Artinya orang kalau sadar akan hal ini akan sedikit mengingkari kepada orang lain, tidak gampang menyalahkan. Ada Rasulullah sedang mengadakan majelis bersama sahabat. Tiba-tiba ada seorang pemuda bawa kapak. Dia ingin pergi ke hutan cari kayu. Salah satu sahabat nyeletuk, orang itu kok nggak mau belajar, kerjaannya kok kerja terus. Itu langsung Rasulullah marah itu. Jangan bilang seperti itu. Kalau dia niat dia bekerja agar dia tidak menjadi peminta-minta, dia bekerja mencari kayu itu agar keluarganya tidak mendapatkan rezeki, maka dia fisabilillah, maka seakan-akan orang itu fisabilillah. Maka banyak jalan menuju kebaikan. Maka kita jangan kemudian hanya melihat satu sisi dalam kehidupan ini. Maka kehendak Allah seperti ini. Kehendak Allah seperti ini. Bayangkan kalau di Taman Gading ini nggak ada yang mau kerja ngambil sampah di depan rumah-rumah kita itu.
senumpuk apa sampahnya, kita paksakan, Pak, jangan ngambil sampah besok habis subuh ya, ikut pengajian. Itu udah pulang dari pengajian bau busuk semua depan rumah kita karena gak ada yang ngambil sampah. Artinya itu sudah Allah berkehendak seperti itu, dan tidak ada yang dipaksa. Ada orang yang memang secara naluri ingin berdagang, secara naluri ingin menjadi pegawai, secara naluri ingin menjadi guru dan lain-lain. Tetapi ada satu hal, walaupun kita itu mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, jangan sampai meninggalkan satu hal. Ada satu titik yang dimana kita harus sadar, apapun jenis pekerjaan kita, harus menyadari apa? Bahwa kita semua itu adalah seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Apapun pekerjaan Anda, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu sama, mau bekerja di bidang apa saja, mau jadi pegawai, jangan sampai meninggalkan sholat. Mau bekerja apapun, jangan sampai lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bekerja di bidang apapun, jangan sampai awam menjadi bodoh dalam ilmu agama yang seharusnya dia tahu. Misalkan apa? Kita wajib untuk sholat. Bolehlah kita menjadi pedagang, bolehlah kita menjadi guru, tapi ilmu tentang sholat itu, bagaimana sholat itu bisa sah, itu wajib Anda ketahui. Paling tidak fardu ain itu harus kita ketahui. Boleh kita bekerja menjadi apa saja, tapi jangan sampai lupa terhadap hal-hal pokok yang kemudian menjadi sah atau tidaknya ibadah kita. Maka itu wajib belajar seperti itu. Maka di luar itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ibadah itu kan luas sekali. Disebutkan di sini ibadah itu apa? Semua amal perbuatan kita, baik itu bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Duniawi maksudnya pekerjaan dunia, atau bersifat ukhrawi yang kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya ibadah. Termasuk apa? Termasuk berhubungan dengan istri, itu adalah ibadah kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat ketika Rasulullah bilang wa fi but'i ahadikum ibadah, dan ketika kamu kumpul dengan istri kamu adalah ibadah, katanya Rasulullah. Sahabat bingung, ya Rasulullah, gimana kok qada'us syahwah, ketika kita berkumpul sama istri kok bisa dikatakan ibadah? Kemudian bagaimana kalau seseorang melakukan hal itu di jalan yang haram? Apakah dia mendapatkan dosa? Ya, dosa ya Rasulullah. Berzina itu dosa. Maka sebaliknya, lawan dari zina, maka itu adalah ibadah. Maka kalau kita sadar seperti ini, maka hidup sendiri ini adalah ibadah, karena ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi seperti ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kita harus belajar untuk menerima keadaan di dunia ini. Tidak mungkin semua orang itu akan punya kecenderungan yang sama, tidak mungkin, pasti akan berbeda-beda. Kultu, katanya pengarang kitab ini, min adabil arif, di antara adab-adabnya orang yang arif, orang yang mengenal Allah, al-hakiki yang sesungguhnya, ayyukirral asya' fi mahalliha, dia menetapkan sesuatu pada tempatnya, wa yasiru ma'aha, dan berjalan bersamanya, ala siyariha, ketika dia berjalan. Orang-orang yang arif billah itu, di antara mereka itu, di antara adab seorang yang sudah bergelar arif itu apa? Dia menetapkan sesuatu pada tempatnya dan dia berjalan berdasarkan hal itu. Fakullama abrazathul qudrah lil iyan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kudrahnya lil iyan dalam alam nyata, fahuwa fi ghayatil kamal wal itqan, maka penampakan kudrahnya Allah itu fi ghayatil kamal, dalam puncak kebagusan, kesempurnaan, wal itqan, dan kesempurnaan. Jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk dari penampakan dari kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang paling sempurna. Memang ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang yang sudah sampai kepada maqam ma'rifat itu tidak gampang kagetan. Termasuk berbeda-bedanya agama di manusia itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah ingin manusia ini akan masuk Islam semua, tapi itu bukan kehendaknya Allah. Memang manusia diberi kebebasan apakah dia mau beriman atau tidak. Maka kalau kita sadar akan hal tersebut, kita tidak gampang memvonis. Misalkan ada orang yang berbeda agama dengan kita tidak akan gampang memvonis. Itu vonis kita kepada orang dia ahli neraka, itu seakan-akan kita lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di akhir hayatnya orang itu syahadat dan semua dosa-dosanya itu akan terhapus, langsung masuk surga. Beda dengan kita. Kalau kita yang sudah Islam dari lahir ini, dosa-dosa kita semuanya akan dihisab. Tetapi orang yang awalnya non-muslim, kemudian dia bersyahadat, dosa-dosanya itu seakan-akan dimulai dari nol, seperti kita beli pertalite, mulai dari nol lagi. Maka enak mana? Enak yang baru masuk Islam, habis. Ya, seperti artis-artis sekarang yang masuk Islam itu, ya dia mulai dari nol lagi. Semua sebelumnya syahadat itu menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Maka tidak boleh kita bersifat lancang, kemudian ya misalkan kamu ahli neraka, misalkan begitu. Wa qala Abul Hasan An-Nuri radhiyallahu anhu, dan berkata Abul Hasan An-Nuri radhiyallahu anhu, muradallah min khalqihi ma hum alaihi. Muradullah, kehendak Allah, min khalqihi, dari hamba-hambanya, ma hum alaihi, adalah keadaan di mana mereka sedang mengalaminya. Maka yang kita alami sekarang ini adalah kehendaknya Allah, kersonya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan ada orang melakukan maksiat, itu sebenarnya adalah semuanya, kalau kita tarik, itu adalah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Baik itu perilaku baik ataupun perilaku maksiat, itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh kemudian menyandarkan perlakuan buruk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita maksiat, oh sudah ini kehendaknya Allah. Tidak boleh seperti itu. Walaupun secara hakikat itu semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sadar akan hal tersebut, disebutkan di awal itu, orang yang sudah sampai kepada maqam arif, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu antara mengerjakan taat dan melakukan maksiat itu tidak kemudian merubah pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak, kalau orang salik seperti kita, ketika kita melaksanakan ketaatan kita berbahagia, kalau kita melakukan maksiat kita kemudian sedih hati, seperti kita seperti itu. Tapi kalau orang sudah sampai kepada derajat yang tinggi, wali-wali itu, mereka melihat semua kejadian yang ada di dunia itu atas kehendak Allah. Mereka tidak berkurang rahmatnya kepada Allah, baik ketika mereka melakukan ketaatan atau ketika mereka terjatuh terhadap maksiat misalkan. Itu orang yang arif. Tapi kita belum sampai seperti itu ya, makanya dilatih terus untuk selalu melakukan ibadah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di hikmah yang pertama itu, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tandanya orang yang berpegang teguh kepada amalnya apa? Nuqsanur raja', berkurangnya pengharapan dia akan rahmat Allah, inda wujudiz zalal, ketika dia tergelincir. Maka seharusnya kalau orang sudah sampai kepada maqam arifin, dia berada dalam keadaan apapun tidak berkurang rahmatnya, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih belum sampai ke situ. Maka kita berbahagia pada pagi hari ini karena kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Jadi kita mikir misalkan sholat subuh yang kita lakukan ini saja,
Seakan-akan kalau manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap ini adalah ya berkat saya sendiri, ya karena saya sendiri yang sudah. Padahal kalau kita pikir secara hakikat tidak seperti itu. Yang menggerakkan hati kita tadi sebelum adzan, kemudian kita bangun, kita ambil wudhu, bersiap-siap pakai baju, sampai kita hadir ke masjid ini, kalau bukan Allah siapa? Jadi semuanya berasal dari Allah. Maka kalau kita mau jujur, ya seakan-akan manusia itu perbuatan baiknya kalau bukan karena taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melaksanakannya. Tidak akan mampu melaksanakannya. Makanya ketika orang sudah melakukan sebuah kebaikan, sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyandarkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk surga, kita tidak membawa amal kita itu yang menjadi alasan untuk kita masuk ke surga. Kita tetap mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita mengharap rahmat? Karena sebenarnya semua hal kalau dilihat secara hakikat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mampu pada saat ini untuk menjadi orang yang masih hidup kecuali nikmat Allah sekarang sedang diberikan kepada kita dalam setiap detiknya. Banyak hal di tubuh kita ini nggak bisa kita kontrol. Bagaimana detak jantung kita, bagaimana organ pencernaan kita itu bekerja, usus kita kemudian membawa makanan dari lambung ke usus sampai terakhir, itu semuanya di luar kontrol manusia. Artinya banyak hal di tubuh kita ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi dan membuat kita hidup dengan nyaman, tidak merasakan sakit sama sekali. Termasuk juga di alam raya ini, peredaran bumi, peredaran langit-langit. Ini kalau tidak ada pertolongan Allah satu detik saja, niscaya semuanya akan hancur. Manusia tanpa pertolongan Allah satu detik saja, satu saat saja, niscaya ini semuanya akan tidak bisa bekerja. Artinya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu besarnya, sehingga ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwasanya itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu. Maka timbul ketika kita sadar akan itu, timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, ya Allah, alhamdulillah saya tadi sudah melaksanakan sholat subuh, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, begitu. Jadi ketika syukur itu yang kita kedepankan, maka akan hilang sifat jelek, misalkan diantaranya adalah ujub. Ujub itu apa? Berbangga diri, seakan-akan amal yang kita lakukan itu murni berasal dari kita, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Itu semua adalah berkat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَقَامَ اللَّهُ عَبْدًا فِي مَقَامٍ مِنَ الْمَقَامَاتِ فَالْوَاجِبْ عَلَى الْعَارِفِ أَنْ يُقِرَّهُ فِيهِ بِقَلْبِهِ. فَإِذَا أَقَامَ اللَّهُ, apabila Allah menempatkan abdan kepada seorang hamba, fi maqamin, pada satu tempat, minal maqamat, dari makom-makom, dari tempat-tempat yang berbeda, fal wajib 'alal 'arif, maka wajib atas orang yang arif, ayyukirrahu, harus menetapkannya, fihi, di dalamnya, biqalbihi, dengan hatinya. Maka kita tidak boleh ada rasa misalkan belajar bahwasanya ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang tampak negatif dalam kehidupan ini, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan mengalami dalam hidupnya itu semuanya positif. Orang kalau tidak tahu rasanya sakit, dia tidak akan berhati-hati untuk tidak terkena sakit itu sekali lagi. Misalkan kita tahu ada pohon yang berduri, ketika kita tidak hati-hati, kita pangkas dia, kita tidak hati-hati, mungkin tangan kita akan kena durinya, akan terluka. Maka ketika kita terkena duri itu, seakan-akan itu adalah sesuatu yang jelek, sakit kita, buruk. Tapi kalau kita lihat secara hakikat, itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa?
Dengan kita tahu bahwasanya ketika kita tidak hati-hati, ketika memangkas pohon yang ada durinya, kita selanjutnya akan berhati-hati. Maka kejelekan itu sendiri bernilai positif bagi manusia untuk selalu hati-hati. Termasuk juga dalam keadaan manusia ini. Manusia kadang-kadang melakukan kesalahan sehingga dia bersedih hatinya. Tapi kesalahan itu sendiri juga bagus. Manusia tanpa dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjadi manusia yang kemudian berbahagia dan nanti kelak pantas untuk dimasukkan Allah kepada surganya. Makanya jangan merasa, kata ulama, hidup di dunia ini akan berjalan senang. Di sini semuanya adalah tempat cobaan bagi semua orang. Karena cobaan itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang alami, yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keseimbangan di dunia ini. Bayangkan misalkan orang tidak tahu rasanya lapar, enak saja rezeki datang kepada dia setiap hari. Makanya orang tidak akan ada yang bekerja, karena ada rasa lapar, ada butuh terhadap harta. Makanya terjadi keseimbangan di dunia ini. Makanya rasa sakit yang kita terima, termasuk cobaan yang ditimpakan kepada Allah kepada kita, itu semuanya kalau kita lihat hakikatnya adalah baik. Orang tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali sebelumnya dia sudah merasakan sesuatu yang tidak enak. Misalkan ada orang ingin masuk menjadi PNS, ingin kerja sebagai pegawai negeri sipil. Ada dua orang, pasti yang orang yang benar-benar akan lulus nantinya, apalagi zaman sekarang mau jadi PNS itu nggak seperti dulu. Jadi ini peringatan bagi kita. Mohon maaf kalau misalkan ada yang nawari, bayar kamu 100 juta nanti saya masukkan ke sini. Untuk sekarang saya kira itu kemungkinan besar adalah penipuan. Jangan sampai percaya. Dulu mungkin iya ada seperti itu, tapi sekarang langkah pertama untuk diterima jadi PNS itu apa? Namanya CAT. CAT itu apa? Tes menggunakan komputer yang hasilnya langsung dikirim ke pusat. Artinya apa? Anda walaupun bayar, ditipu sama orang, bayar nanti saja, gak lulus di tahap awal sudah, gak lulus di tahap CAT itu belum wawancara, belum interview ya, baru tes kemampuan dasar, itu sudah nggak lulus. Nah makanya kalau kita tahu bahwasanya tesnya begitu sulit, akan ada orang-orang yang belajar dengan giat agar dia nantinya bisa lulus. Orang yang belajar dengan giat sampai begadang misalkan berjam-jam belajar agar dia bisa lulus tes PNS itu, akan merasakan nikmatnya ketika lulus, karena dia melihat dulu, ya Allah, dulu saya begadang belajar gimana ngerjakan soal tes PNS, itu dia akan merasa senang. Kebahagiaan itu muncul ketika orang pernah mengalami sesuatu yang jelek di masa lalu, kejadian. Makanya mungkin bapak-bapak pasti ingat kejadian-kejadian dulu yang tidak mengenakan. Kadang-kadang kalau kita ingat sekarang, ketika kita sudah sukses, itu sebenarnya menyenangkan. Jadi manusia itu secara psikologis seperti itu. Maka Allah menciptakan manusia seperti itu. Maka kita nanti mudah-mudahan ya, ketika kita sudah di surga, kita mengingat apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, banyak mendapatkan penderitaan, tapi kita ridho terhadap qada dan qadarnya Allah, kita beribadah. Siapa Pak, apalagi musim dingin seperti ini, subuh-subuh mau ngambil wudhu, enak ngambil selimut tidur lagi. Tapi apakah pembalasan Allah akan sama antara orang yang sebelum subuh sudah bangun, kemudian orang yang tidur lagi, yang kemudian sholat Jumat, sholat subuh berjamaah ke masjid? Apakah diberi balasan yang berbeda? Orang yang berani melawan rasa dingin, dia wudhu, kemudian datang ke masjid dalam keadaan ngantuk-ngantuk, mungkin pasti diberi pembalasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala atas usahanya itu. Makanya ini sebagai pengingat kepada kita semua bahwasanya di dunia ini memang ada darul ibtila. Semua dari kita mendapatkan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang ingin kita cari
itu sebenarnya posisi yang akan membuat kita stres kalau kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulu ketika masih belum punya pekerjaan, hidup dengan santai, kemudian dia ingin menjadi PNS, ingin menjadi pegawai, maka pegawai itu nanti yang akan membuat dia pusing, karena tiap hari harus datang ke tempat kerjanya, harus cek log, harus begini, ngerjakan tugas yang setumpuk dan macam-macam. Makanya kalau ingin semuanya itu bernilai ibadah, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini saja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho, tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini karena disebutkan tadi, jangan sampai kita ingkar, karena keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hikmah ke-17 ini. Yang kesimpulannya adalah bagaimana seorang hamba jangan sampai merasa ingkar terhadap orang lain, terhadap apa yang sudah menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan mengenai hal yang sudah saya sampaikan atau hal-hal lain yang bisa saya jawab, saya persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran COVID-19 ini merupakan saya